kampus dari Poltek SSN tuh kita langsung diarahin ke Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kuncoro. Selamat malam. Bari dan Balia. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, episode playlist lulus SMA mau kemana, mau menjadi apa. Kali ini kita akan membahas Poltek SSN ya, Politeknik Siber dan Cyber Sandi Negara. Nah, ini saya juga makanya hati-hati ngomong karena ini sangat menarik dan baru saya tahu juga gitu ya. Dulu namanya STSN ya. Oke, ya kita akan bahas secara nggak mungkin tidak secara mendalam ya. Mungkin simpel-simpelnya aja ya. Siapa tahu kalian yang nonton ini yang mau masuk Poltek SSN atau dulu namanya STSN itu bisa lebih mendapatkan wawasan baru lagi, dan bagi yang belum tahu jadi tahu, dan siapa tahu kalau mau mencoba menarik kan dan itu ada passion kalian ya silahkan dicoba. Oke, ini ada Ahmad, Balia dan Bari. Kebetulan mereka ini alumni ya, alumni sudah lulus ya dari Poltek SSN. Ya, kalau mereka dulu masih STSN ya, Bari Balia ya? Iya, Pak. Zaman kami STSN, Pak. Mantap. Kita langsung. Iya. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah tanya jawab kali ini, berpahala dunia akhirat. Amin ya. Oke. Amin. Dan saya adsense-nya makin banyak. Amin. Alhamdulillah. Bercanda ya. Oke. Poltek SSN ya. Oke. Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Wah, ini namanya aja ini banget ya. Nah, ini Balia. Ini pakai baju ini ya, alma maternya Poltek SSN atau gimana nih? Foto habis wisuda? Seragam. Oh, seragam. Seragam apa? Pakaian upacara. Upacara 1. Pakaian upacaranya ya, pakaian upacaranya. Ya. Oke. Ini sudah lulus ini ya, Balia? Waktu sudah lulus ya? Ketika foto ini tingkat 4, Pak. Oh, tingkat terakhir ini. Oh, terakhir. Ini pas masih apa namanya posisi di waktu ini ya, waktu liburan gitu ke Banjarmasin. Ya, waktu liburan ya nyempetin bawa seragam demi foto. Oke. Jadi menarik. Ini apa nih maksudnya nih, Balia nih? Ada kayak lancana gini apa? Oh. Atau tingkat-tingkatan atau cuma apa nih kira-kira nih? Ada jadi ada yang pertama yang di leher, Pak. Nggak terlalu kelihatan sih. Oh, yang leher gitu. itu tingkatan apa ya, buat menunjukkan tingkat. Untuk tingkat 1 ini pas zaman kami mahasiswa ya, sekarang udah berubah. Tingkat 1 hijau, tingkat 2 kuning, tingkat 3 merah, tingkat 4 biru. Oh gitu. Terus yang terus yang ini apa nih, lencana apa nih? Tanda yang mana, Pak? Penghargaan atau ini peraih itu medali apa? Juara gitu. Itu kelas. Oh gitu. Oke. Iya. Paham. Oke. Iya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini wah, ini Bari ini tipikal apa namanya, sastrawan kayaknya atau motivator ya. Bersabar karena akan ada masanya, semua akan terlewati. Bersyukur karena satu momen telah terjadi. Bersyukur mampu bertahan, bersabar dan berjuang bersama angkatan ini. And the day has come that day. Wah, mantap.
Ini wisuda nih ya, Bari ya? Wisuda, Pak. Iya, wisuda. Oh, wisuda. Waktu sudah waktu sudah waktu sudah gelarnya apa nih kalau boleh tahu dari kalau kalian lulus, kalau boleh tahu nama ini Namanya atau memang STRkom. nggak ada, Enggak, boleh aja ya? Sarjana Oh ya, terapan boleh. sarjana STRkom. terapan komputer. komputer S komputer, Pak. STR. STR. STRkom. Ah, Ya, komputer, Iya. Pak, bukan komunikasi. oh, sarjana terapan komunikasi Sandi Negara. Oke. Nah, ini foto lama atau baru nih? Saya dapatnya di Foto zaman kami, Pak. Lama itu. sekarang masih kepake atau enggak nih? Nggak tahu juga kalian. Kurang tahu ya. Oh, Seragam udah seragam udah ganti berubah, sekarang Pak, ya. sekarang. Oh, gitu ya. Ini kalau boleh tahu kan ada yang pakai kacamata, berarti boleh aja atau gimana ya? Boleh kacamata, Pak. Oh, tapi ada batasannya Kacamata ya. enggak. Batasan Enggak tahu. kayaknya nggak ada, Pak. Kalau batasan. Enggak ada. Yang penting enggak buta warna. Oh, gitu. Mirip Ya. aja Karena yang kayak. masuk STSN, Pak. Nggak memperhatikan gitu-gitu. Nggak terlalu memperhatikan fisik juga. Oh, oke, nanti kita bahas di ininya ya. Oke, oh gitu ya. Oh, terus yang ini pakaian apa ini? Yang kayak Balia tadi ya, kayaknya tadi ya. Iya. Nah, Iya, ini kelihatan nih, Pak. iya, saya Ada pakai. Ini yang kuning berarti Oh, tingkat iya, 1 gitu ya. Tingkat 2, Pak. Oh, tingkat 2, sorry. Nah, kalau yang ini dinas harian atau apa nih? Itu pakaian harian. Itu baju harian. Pakaian harian. Kalau pesiar lain lagi ya? Ini lapangan nih pasti. Pesiar, Nah, kalau pesiar enggak ada baju bebas, seragam, Pak. Baju Oh, bebas, kalau kan. pesiar terserah aja ya. serapi. Kita Tapi ada aturannya tetap. oh, apa ada aturan? Celananya, Oke. celana Celananya apa, gimana? bajunya gimana. Iya. Nggak boleh pakai satanik gitu ya, Balia ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang lama nih. Yang lama Oke, ya. masih yang lama, Pak. Yang lama ya. Oke. Ini apa waktu apel ya? Apel. Ya, apel ini. Saya agak bingung juga, kesusahan nyari seragam yang baru yang kayak gimana. Mungkin tapi ada Oh, kayak di beberapa. Instagram itu ada, Pak. Boleh gitu nanti ya? kalau Tapi misalkan coba nanti saya ada juga. Nanti saya cekkan lagi ya. Ini kampusnya benar atau nggak nih? benar, Pak. Ini asrama sama lapangan sepak Oh, bola. ini asramanya sama lapangannya. Di Ya. di Jakarta atau di mana nih? Daerah Bogor, Pak. Daerah Di- Bogor. Oh, intinya daerah Bogor ya. STS. Ya. Oh, berarti ini tempat asrama dan ada lapangan Lapangan sepak sepak bola. bolanya ya. Ini kampusnya ya, luar biasa. Ini asrama apa nih? Cowok atau cewek nih di sini? Yang di layar ini asrama putri. Oh, asrama putri. Jadi asrama putri juga disediain lapangan bola juga gitu ya? Atau gimana nih? Oh, bebas aja ya. Bola Tapi milik kan bersama. ada ininya. Ya, paham. Oke, yang pertama, ya, pertanyaan seperti ini nih. Kuliah Poltek SSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara itu seperti apa sih? Mungkin kalian jelasinnya bisa biar kita yang awam ini mudah memahami ini maksudnya kuliah ini seperti apa gitu. Kan kalau kita jelas ya, kalau misalkan Politeknik kalau membahas kayak keuangan atau mesin dan lain sebagainya kan udah tahu nih, ini ada cybernya. Nah, kemudian Sandi Negaranya tuh maksudnya apa? Silakan jawab, silakan ya. Mungkin Balia dulu deh, baru Bari. Ya, Balia, silakan Balia. Ya, Pak ya. Iya. Saya coba jawab sebisanya. Ya. Kalau kuliah di Poltek SSN atau Politeknik Cyber Sandi Negara seperti apa? Mungkin saya coba ceritakan atau sharing tentang ininya kali ya. Mata kuliahnya, mata pelajarannya. Boleh. Untuk kurikulum yang terbaru, yang setelah kami lulus, kami ini kurikulum lama yang terakhir ngerasain. Setelah lulus udah beda kurikulum. Kurikulum terbaru ada FAMSIP,
saya lupa detailnya, intinya ada empat jurusan lah semacam itu. Ada prodi keamanan siber, ada rekayasa kriptografi, ada rekayasa perangkat lunak kripto, sama ada rekayasa perangkat keras kripto. Jadi ada empat ini. Empat ini lah jurusannya lah gitu. Kalau yang keamanan untuk saya itu dulu ikutnya yang sejalan dengan rekayasa kriptografi. Rekayasa kriptografi zaman namanya sekarang. Jadi belajarnya kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Gampangnya ketika kita mengirimkan chat atau mengirimkan password ketika mau login password di sebuah akun, perjalanan data kita ke server itu pasti diamankan biar ketika ada orang nyadap mungkin dia dapat datanya tapi nggak bisa baca. Namanya enkripsi. Terenkripsi itu kriptografi. Intinya mengamankan sebuah informasi dengan pendekatan matematis. Matematis bisa, secara komputer bisa. Gitu. Itu yang saya belajar itu jurusannya di kripto. Oh gitu. Kalau Bari sendiri? Ini Pak, kalau saya ini masuknya jurusannya dulu tuh ada namanya jurusan teknik kesandian, terus kan dibagi dua itu Pak. Dia ada yang kripto yang Balia tadi, nah saya ini yang rancang bangun. Nah rancang bangun ini kalau sekarang itu jurusannya masuk ke yang hardware sama software. Gitu. Jadi kurikulum lama rancang bangun, kurikulum baru dipecah. Ada hardware sama software gitu. Berarti secara garis besar ini kalian ini mempelajari hal-hal ini ya, apa sih ya namanya? Di IT mainnya di IT bukan sih? IT banget sebenarnya. Nah, IT banget ya. IT. Nah, cuman banget kalau Bari. Oh, kalau cuman apa namanya? Mohon maaf nih, saya agak bingung nih. Cyber. Ya. Sandi negara. Maksudnya sandi negara tuh gimana nih? Saya bingung, jujur masih bingung. Sandi negara. Maksudnya gimana? Sandi negara itu gimana ya? Oh, Oke. Kalau itu kan, sesuatu. boleh. Oh, boleh. Oh, silakan. Boleh. Silakan siapa yang menjawab? Jadi, ya. Bahasa kok. Izin saya belum apa. Ya. Kalau sandi negara itu sebenarnya bahasa translatean dari kriptografi. Sebenarnya persandian itu kan dulu semenjak zaman kalau resminya semenjak tahun 46 resminya itu udah ada. Zaman tahun 46 itu udah ada persandian. Cuman persandian zaman dulu itu belum menggunakan komputer gitu. Nah ketika semakin berkembang lahirlah di kriptografi gitu kan, dari berbagai ilmu di belahan dunia itu saling mengembangkan. Kita di Indonesia juga ikut mengembangkan juga melalui STSN. Makanya dulu kan namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Iya. Makin berkembang zaman, kita pun ikut mempelajari cybernya. Oh, jadi kalau ini misalkan nih ya, kan ada juga cyber kriminal gitu kan. Kalian nih bisa juga berarti kayak melihat data atau hacker atau gimana gitu. Kalian memahami itu atau gimana nih? Nah itu tugasnya Balia itu Pak, biasanya Pak, ranahnya. Tugasnya Balia. Iya Balia, bisa ya Balia ya. Jadi kita ini Pak, kita juga bersinggungan sama itu juga gitu loh, yang cybercrime gitu, kita bersinggungan juga. Bersinggungan, tapi bukan segala sesuatu kami yang ada di dunia maya gitu lah. Tapi bukan tupoksi kami. Kalau cybercrime-nya bukan, kalau udah masuk crime itu bukan tupoksi kami lagi. Oh iya benar. Berarti ini ya. Oke, saya paham. Oke, lanjut ya. Oke. Di mata jurusan keamanan siber, perangkat lunak, perangkat keras kan memang lebih IT. Iya. Tapi kalau misalkan kriptografi itu malah matematis. Beda lagi berarti. Jadi tentang matematika saya sarankan. Jadi matematika dan IT berarti ya. Tapi matematika. Oke.
Nice, nice, nice. Oke. Kita lanjut. Nah, ini nih ada yang tahu nih apa nih? Aduh. Apa deh? Lo ketawa dia. Bingung saya nih. Apa ini? Ini benar nggak sih? Atau salah ya? Atau gimana nih? Benar, Pak. Apa ini? Apa ini? Maksudnya apa ini? Ini namanya persandian klasik jenis substitusi. Jadi ada yang namanya plain text, itu kan pesan-pesan yang ingin dirahasiakan. Itu namanya plain text. Ada yang namanya ciphertext. Ciphertext itu pesan yang sudah kita rahasiakan, sudah diproses sehingga jadi rahasia. Gimana cara merahasiakannya? Pakai rumus yang di tabel atas. Kalau Bapak bisa nemuin di sini. Oh, gitu. Misalkan ketemu huruf A, kan ada tuh huruf A diganti ke huruf H, huruf B diganti ke huruf Z, namanya substitusi, diganti. Coba kan kita dua huruf pertama kan di plain text A sama B, A kan H, B kan Z, J jadi R. Oh, paham. Ininya ya, ibaratnya itu kayak satu huruf itu dia punya samarannya gitu ya. Ya. Simpelnya kan kayak gitu lah. Kuncinya ini dipelajari juga nih di Poltek SSN atau cuman ada prodinya aja? Dipelajari di mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar. Bagaimana? Tertarik? Yang nonton? Oke. Sebentar. Ini fungsinya buat apa, Bari? Ini Bari teh. Kalau misalkan ini ya Pak, kalau misalkan di dunia realnya ya, misalkan kita ambil contoh WA gitu Pak. Nah kalau WA gitu kan kita misal ngirim nih di kolom teks kita tuh kita ngetik abjad gitu, abjad. Nah nanti selama dikirim itu dia dienkripsi dulu, diubah dulu jadi ciphertext. Biar selama dikirim itu nggak bisa kalau misalkan ada suatu waktu nanti ada orang yang menyadap gitu kan bahasanya, itu nggak bisa dibaca gitu. Nanti di tempat orang yang terima pesannya itu didekripsi gitu, dekripsi lagi jadi itu lagi yang plain text itu apa aplikasinya kayak gitulah di dunia nyata. Tapi kalau yang zaman sekarang ini kan namanya kriptografi klasik. Jadi ini, kalau yang sekarang udah based on-nya perhitungan matematis, ada aljabarnya, ada gitu. Oh, kalau menurut kalian nih cocoknya ini peserta didik yang suka apa nih hobinya biar dia masuk ke sini? Kayaknya nih, karena nih tidak hanya matematika dia kan. Tapi kalau dia matematika tapi dia kayak gini dan nggak suka kan susah juga. Apakah dia suka matematika? Iya, terus dia mungkin suka hal-hal kayak mungkin kan banyak orang tuh jadi ini ya tutorial gitu kan, jadi nyoba software dan sebagainya. Atau siapa nih yang cocok nih menurut kalian yang disarankan untuk kayaknya nih bakatnya bisa deh masuk ke Poltek SSN? Ada saran nggak? Saya bingung juga nih, makanya. Jadi Pak, hampir di setiap ranah, hampir sebagian besar ya dunia kerja itu tuh ada keamanannya gitu, ada unsur keamanannya gitu. Nah, jadi mau di dunia kayak misalnya software, pengembangan software, pembuatan hardware maupun misalnya dunia pembuatan kayak game pun itu pun semuanya kan ada unsur keamanannya gitu. Nah, jadi buat anak-anak yang suka, kalau tadi ditanyain buat anak-anak yang suka apa aja sih yang cocok masuk sini gitu. Iya benar-benar. Menurut kalian, kalian hampir apa ya? Semuanya kayak bisa masuk sini. Ada nggak sih yang mohon maaf nih ya, kalau boleh jawab boleh nggak? Masuk nih tiba-tiba aduh, hanya dia keluar kayak gitu. Kalau dari segi pelajaran kita semua dari nol Pak di sini.
Oh, Jadi kan gitu. karena memang hal baru untuk semua orang. Iya benar-benar. Ya, jadi ini kita mau itu yang berprestasi, mau itu yang eh, mungkin gak berprestasi, ya sama aja. Kita mau dari nol, dari belajar bareng dari awal. Jadi siapa yang cocok, yang punya rasa ingin tahu tinggi, kalau menurut Nah, saya. itu kayaknya Rasa pas ingin itu. tahu tinggi sama berani mencoba gitu. Karena ada misalkan masuknya, kalau misalnya dia masuk ke perangkat keras, itu benar-benar mungkin Bare lebih tahu, benar-benar harus nyoba, banyak nyoba, trial and error kan. Oh, Bikin harus alat cangkal itu, ini Pak. harus cangkal bahasa Banjarnya. Mm. Rajin ya. Belajar Ya, kalau bahasa rajin. Dayaknya harati, Banjarnya cangkal. Kalau bahasa Indonesianya Rajin. tuh rajin. Jadi kriptografi ini eh, salah satu mata kuliah dasar yang akan dipelajari di kampus Poltek SSN itu sendiri. Jadi bagi kalian yang tadi yang punya rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik dengan persandian dan dunia cyber atau Keamanan cyber. sebagainya, itu cocok lah masuk sini gitu kan. Kita lihat lagi, misalkan, nah ini benar juga nggak sih atau salah nih? Nah, verifikasi dengan cyber atau Atau kita skip aja? Atau ini benar? ini benar Pak, benar Oh benar. benar ini. Tapi Benar ya Pak. oh itu ya. Lo kenapa balik? Lo Bari kok ceket? Bari, halo Bari. Sorry Pak. Nah, ada Iya, Pak. tamu. Kenapa? Kalau sibuk? Ada. Oh ya. Ini sama kurang lebih dengan sebelumnya, cuman dengan apa ngarannya ya? Kombinasi atau mungkin ya? Atau variabel atau gimana? Atau gimana? Ini namanya transposisi, substitusi juga kayaknya. Oh gitu ya? Substitusi ya? Oh Lebih. enggak, ini sama juga. Namanya intinya dia kriptografi klasik, substitusi juga dengan dengan teknik yang berbeda. Kalau ini udah mulai pakai hitung-hitungan matematika sederhana. Jadi mulai agak bukan level ya, gimana ya? Agak sedikit Level up. ini ya. Ya, oke. Ibarat kalau matematika kan 1+1 itu masih dasarnya kan, ini 1+1 kali 3 bagi sekian, nah gitu-gitu ya. Nah, Siap. simpelnya kayak gitu. Mantap. Nah ini yang baru nih. Ya ini seragam baru Pak. Jadi kayak jadi kalian ini baru. bisa dikatakan taruna ya, taruna STSN dulu ya, atau sekarang taruna Poltek. Sekarang taruna. Kalau masih kami dulu masih mahasiswa. Cuma penyebutannya aja sih. Sekarang jadi sekarang sudah ini yang pakaian terbaru kayaknya mungkin tingkat 1, tingkat 2 dilihat dari sininya kayaknya ya. Iya, dari chevronnya. Benar. Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Ini seragam yang baru. Oke. Menarik sekali. Taruna Poltek SSN. Pertanyaan kedua. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang pertama tadi udah hampir 20 menit ya. Ini watch time-nya nonton nih banyak juga enggak? Tapi yakin aja lah kalau yang memang ingin mendaftar STSN pasti insya Allah kan nonton aja. Ada segmennya pasti ada. Segmented pasti ada. Insya Allah. Yang kedua, lulus dari Poltek SSN itu berkarir di mana? Dan kalian sendiri bekerja di mana saat ini? Nah, sekarang dari Bari dulu deh. Dari bekerja di mana? Kalau misalkan bekerja di mana, lulus dari Poltek SSN itu kita langsung diarahin ke Badan Siber dan Sandi Negara. Semuanya itu langsung diarahin ke situ gitu, Pak. Nah, nanti jadi kita ditempatin di situ, terus ditempatkan di bagian-bagian yang ada di kantor di
Badan Cyber Negara. Nah, selain itu ada juga yang ditugaskan di instansi lain juga seperti itu. Gitu, Pak. Badan Sandi Cyber, Badan dan Sandi Cyber Negara. dan Badan Sandi. Cyber dan Sandi Negara. Itu di mana kantornya itu? Kantornya, jadi kita ada punya 3 kantor. Ada di Ragunan, di situ di daerah Ragunan. Anunya kotanya juga sampaikan Bali ya, provinsi juga Bali ya. Ya, di Bari sorry. Jalan Harsono itu di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Kemudian di daerah Sawangan, Bojong-Sari, Depok. Ya, satunya lagi ada di Sentul, Bogor. Sentul itu di daerah mana Bogor ya? Belum pernah sebelumnya. Bogor ya? Bogor. Jadi apa namanya itu berdiri sendiri lembaganya ya? Bukan di bawah Kementerian Pertahanan atau gimana? Enggak ya? Bukan. Independen langsung ke atas ke presiden langsung. Kalau Balia sendiri ada tambahan mungkin? Kalau berkarir di mana, betul kata Bari tadi kan semua lulusan STS atau Voltek SSN pasti masuk ke SSN dulu. Nah, nanti untuk kedepannya akan bisa terbuka peluang bekerja di berbagai kementerian maupun instansi pemerintah lainnya. Misalkan senior saya yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, ada yang sekarang di kejaksaan, ada yang di mana lagi ya? Banyak, ada di TNI dan Polri mungkin. Kebetulan ini saya juga tugasnya sekarang di Badan POM gitu, Pak. Gimana, Bari? Putus-putus, Bari? Saya tugasnya sekarang kebetulan tugasnya saya di Badan POM sekarang. Badan? BPOM. Oh, di Depok, bagian Depok. Okay. Di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pak Bari sekarang. Agak ini ya, putus-putus ya, Bari ya. Bari sekarang penempatannya sekarang ditugaskan di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pak, di Depok. Badan Pengawas Obat dan Makanan? Iya, jadi Pak. Kami fleksibel ininya penempatannya. Mungkin Bari bisa jelasin sendiri di bagian apanya di Depok. Jadi jadi misalkan instansi lain gitu atau kementerian lain gitu minta support dari kita, ya kita bisa buat support gitu, Pak. Kebetulan kan kemarin itu ada dari Badan Pengawas Obat dan Makanan minta support dari kita gitu, dari BSSN gitu kan. Ya, itu saya sama beberapa orang senior saya yang ditugaskan ke sana jadinya seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya, boleh dijawab boleh enggak, Bari ya? Itu berarti tugasnya ngapain, Bari? Kan ini kan tadi IT tugasnya, ini kan. Tugasnya kebetulan sama, Pak. Kebetulan saya sama tugasnya di ranah cyber juga. Jadi kita ikut patroli gitu di ranah cybernya, tapi khusus di pengawasan obat dan makanan. Jadi kita ngawasin trader obat dan makanan di dunia cybernya gitu. Oh, gitu. Apanya tuh, distribusinya kah atau ya distribusi ya macam-macamnya macam-macam sih. Ini agak misterius juga sebenarnya. Oke, saya paham. Kalau Balia sendiri di mana nih? Saya masih di BSSN, Pak. Bagian apa tuh? Untuk sekarang di Pusat Operasi Keamanan Siber namanya. Oke. Sama di Depok juga ya? Kalau kantor di Jaksel, Pak, yang di Jaksel. Oh, Jakarta Selatan. Ya. Kalian ini berarti ini ya, setelah lulus ini berarti langsung jadi ASN atau dilatsar dulu, kalau kita bilangnya diklat prajabatan, atau langsung dapat NIP atau bagaimana tuh? Dari Bari lagi. Nah, kalau kita ini lulus sama kayak prosesnya kayak ini apa ya, kayak CPNS ya.
Jadi kita dapat NIP dulu, terus itu nanti ikut Latsar Mulai dari CPNS. 80% Iya. dulu gitu ya. Iya, prosesnya sama Pak, sama kayak CPNS pada umumnya. Iya. Tapi ini apa namanya tunjangannya juga tunjangan dari Badan Sandi gitu kan. Iya Pak. Kalau saya lihat ini ya agak ribet berarti tunjangannya besar juga ya. Kalau Balia gimana nih Balia? Apa namanya sama Bari itu kalian ketika mengambil sumpah janji pegawai 100% gitu kan, itu apakah ada mungkin di kantor atau di kementerian atau ada mungkin dari Pak Presiden atau gimana tuh? Di kantor Pak kemarin. Iya, kebetulan kan pandemi soalnya Pak. Iya gimana? Kebetulan kan pandemi juga, jadi kita ini di kantor terus. Oh iya benar. Andaikan enggak mungkin lebih ini ya. Iya. Oke. Jadi udah jelas nih ya. Penempatannya berarti nggak seluruh Indonesia ya. Jadi cuma daerah 3 itu aja berarti kalau sudah lulus ya. Muter-muter situ aja berarti. Utamanya 3 itu, cuman masih oh bisa iya tadi yang tadi ya. Iya benar. Okay, ada juga yang misalkan kalau saya dengar ada senior yang di penempatan ke pemerintah daerah juga ada di Kominfo daerah. Kalau boleh iya. Gimana Bal ya? Sekali lagi dia tergantung kebutuhan permintaan dan kebutuhan dari pemerintah sendiri. Bukan kami perlu dari Sandi Negara nih gitu kan. Oh ya. Gitu. Oh, paham. Kalau boleh tahu satu angkatan tuh berapa tuh kalian tuh maksimal dan minimal setahukan kuotanya? Satu angkatan kalau angkatan kalian kemarin berapa tuh? Apakah ada perwakilan dari daerah Kalsel kah atau seperti tingkat nasional kah atau gimana? Ya gimana? Nggak ada kuota, nggak ada apa sih namanya? Kuota daerah ya? Nggak ada. Iya, kuota daerah nggak ada. Angkatan kami masuk 80 orang di Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi saingannya seluruh Indonesia yang diambil cuma 80 orang satu angkatan. Satu angkatan. Untuk penerimaan terbaru kalau nggak salah 100. Dan itu saingannya pokoknya seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia Pak. Oke. Nice. Menarik. Nah, nilai yang ketiga, berapa biaya yang dihabiskan selama menjadi taruna-taruni Poltek SSN kalian? Mungkin Balia lagi nih. Biaya kuliah, biaya makan, biaya asrama, biaya pendidikan dan lain-lain tidak dipungut sepeser pun. Oh gitu. Seragam upacara harian, olahraga, bahkan sampai dalaman kaos untuk olahraga itu juga diberi. Jadi 100% gratis ya. Nggak ada gratis. Kalian berarti karena sudah ada asramanya. Jadi kan nggak ada ngekos di luar, nggak ada ngekos. Ya. Kalau biaya yang dihabiskan ya balik lagi biaya kebutuhan sehari-hari, misalkan jajan atau mungkin mau beli kebutuhan entah ada yang sabun muka, deterjen, ada yang skincare, itu kan pribadi lah Pak. Iya. Kalau Bari sendiri, kalian ini selama menjadi taruna-taruni Poltek SSN ya, kalau mahasiswa itu, apakah kuliahnya itu full Senin sampai Jumat jam 1, terus pas minggunya kalian bisa istirahat, bisa boleh jalan-jalan dari pagi sampai siang, terus balik lagi ke asrama, atau bagaimana? Dan boleh nggak menggunakan smartphone atau seluler atau laptop itu apakah ada? Boleh tapi ada aturannya atau bagaimana? Bari silakan. Kalau kita itu di Poltek SSN kegiatan belajar mengajar itu Senin sampai Jumat lah, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggunya kita bisa dikatakan free dari belajar mengajar. Tapi kadang kan ada biasa kadang-kadang ada dosen yang minta jam tambahan gitu, jam tambahan kuliah gitu. Ya itu kesepakatan aja sih jam tambahan gitu. Tapi untuk wajib
belajar mengajar itu yaitu tadi dari Senin sampai Jumat gitu Pak. Kemudian terkait apa? Boleh nggak kita membawa smartphone gitu atau laptop gitu? Iya, iya. Nah, kalau selama di pendidikan dulu itu kerap sering ganti-ganti gitu Pak peraturan gitu. Kadang sewaktu-waktu kita boleh, ada satu waktu kita boleh bawa smartphone gitu, kemudian ada suatu waktu peraturan berubah, kita hanya dibolehkan membawa HP yang polifonik gitu, Polifonik. Iya, polifonik benar-benar. gitu. Polifonik yang Tapi bunyinya terakhir itu ya. Iya, iya. terakhir kemarin sebelum kami lulus kalau nggak salah itu udah pakai HP yang smartphone dan itu boleh membawa laptop gitu. Berarti masih bisa menghubungin keluarga ya? Bisa. Pak. Pasti bisa. Gak hilang Pak, gak hilang insya Allah. Oh, kali aja Senin sampai Jumat itu tidak boleh megang HP. Kemudian bolehnya hanya Minggu saja, Sabtu. Halo Pak Kuncoro, Assalamualaikum. Dari Pak Abdi, Assalamualaikum. Enggak ada ya, aman aja ya. Aman Pak, aman. Oke. Ada tambahan Bar ya? Ini Pak, kalau pada dasarnya smartphone dan laptop boleh, cuman dari segi peraturan biasanya ada batasan spek, misalkan harga maksimal segini, RAM maksimal segini. Itu tujuannya apa sih? Kalau yang saya pelajari dan saya ketahui, tujuannya untuk menyeragamkan apa ya, biar nggak ada kesenjangan gitu, antar taruna, antar mahasiswa yang sama rata gitu. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan penelitian, terutama tingkat akhir, biasanya bisa mengajukan device dengan spesifikasi yang lebih daripada peraturan biasanya. Misalkan dia penelitiannya butuh komputasi. Menarik nih. Saya pengen tahu judul yang bikin skripsi tugas akhirnya tuh apa nih? Boleh tahu Pak, boleh. Boleh. Apa nih? Kalau Bari apa judul akhirnya? Bentar, Pak, saya ingat dulu. Loh, gimana sih? Aduh, buka file dulu. Judulnya punya saya itu Rancang Bangun Manajemen Kunci pada Microcontroller Arduino apa ya kalau nggak salah. Arduino 2560 kalau nggak salah. Jadi rancang bangun manajemen kunci. Apa? Jadi saya bikin alat buat menghasilkan kunci atau password ya, kalau kita bisa bilangnya password gitu. Jadi bisa ngasilin password, bisa nyimpan password, bisa jadi bentuk hardware gitu Pak, bentuk hardware. Nanti passwordnya bisa dipakai ke laptop. Perangkat keras Pak, keras. Anak STM Pak, perangkat keras memang keras. Keren. Dan itu kepake Bari ya. Pakai di kampus. Pakai di kampus. Bari gimana Bari ya? Apa tugas akhirnya judulnya tuh? Judul tugas akhir saya kajian matematis basis Grobner sebagai penyelesaian sistem persamaan polinomial multivariat pada serangan aljabar. Ini merinding saya nih. Aljabar diserang gimana? Waduh, gila. Mantap. Ini menarik ya. Itu daftar pustakanya aja. Kayaknya referensinya asik gitu ya. Dibaca-baca. Bagi yang ini ya. Luar biasa. Jadi bagi kalian yang masuk Poltek SSN ini itu benar-benar dari zero banget nih. Jadi nol banget kalau menurut saya ya, karena itu mungkin nggak tahu ya kalau di sekolah yang lain ya, mungkin apakah di SMA umum, menurut saya itu kayaknya asing banget gitu. Tapi jangan khawatir kalian, karena mereka juga katanya dari awal memang benar-benar dari nol juga, dan alhamdulillah mereka juga bisa dan berhasil di pasal Chantal tadi dan rajin tadi kan kayak gitu ya. Oke. Nice. Pertanyaan keempat nih. Tes apa saja yang dilalui selama menjadi taruna Poltek SSN dan tipsnya agar lulus di Poltek SSN. Balia, silakan.
Siap, siap. Belum sekalian baca ada pengumuman terbaru dari teman saya yang ada di penempatan di kampus. Oh iya boleh. Tahun ini pertama ada seleksi administrasi. Tahapannya ada seleksi administrasi berarti apa? Dia upload data diri, upload berkas, Iya. berkas. Nah, kemudian ada SKD. Nah, SKD ini untuk tahun ini SKD dilakukan di 14 wilayah di Indonesia. TKD, Pak. Berarti itu yang Termasuk TIU, Banjarmasin. TWK, TKP itu ya? Tuh, TIU, TWK, TKP. Nah, kalau untuk penerimaan terbaru, TKD-nya itu di awal. Untuk kami yang terakhir, kurikulum lama, itu TKD-nya setelah lulus. Makanya. Jadi TKD di awal. Nah, untuk lokasi tes TKD, ada 14 tadi termasuk di Banjarmasin. Ada. Kemudian, habis selesai TKD, ada seleksi akademik, kesehatan dan kesemaptaan, psikologi, dan wawancara CTMI sama Pantuhir. Coba. Oh, hampir sama. Kurang lebih sama lain juga ya, hampir sama. Mungkin porsinya aja yang mana yang diprioritaskan oleh pihak kampus, mungkin berbeda dengan kedinasan yang lain. Oke. Contoh Bari kan tadi. Iya. Bagus Bari ya. Bari tambahannya gimana? Tipsnya? Apakah menguasai kalau kayak gini berarti menguasai TKD dulu, kemudian nanti psikotes atau gimana nih tipsnya? Wah, kalau masalah kemampuan akademik, kemampuan psikologi itu sebenarnya masing-masing, Mbak. Itu tergantung semangat kalau menurut saya. Semangat sama doa sih. Jadi kalau misalkan semangat dan doa pinter, ya kalau orangnya pinter banget gitu, tapi nggak semangat atau doanya lemah gitu, ya sama sia-sia gitu. Tapi kalau menurut saya sih bukan tips sih Pak, tapi buat catatan aja gitu. Kalau di STSN ini sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika tes wawancara atau psikologi atau tes wawancara ideologi gitu. Jadi kita dilihat seberapa serius, seberapa kita tuh ya benar-benar mau masuk STSN gitu kan, gitu. Gitu sih Pak. Jadi kalau misalkan kayak tips-tips buat TKD atau buat jawab soal itu harus gimana, saya dulu malah kayaknya lebih mendingan istirahat aja di malamnya gitu kalau buat jawab kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti bukan tipikal ya, tapi kan orang tipikal strategi belajarnya kan beda-beda ya. Kalau yang itu kan siapa namanya? Algi itu dia satu set setiap hari satu set. Kemudian kemarin saya sempat nanya si Handoko gitu kan, dia 8 pagi sampai jam 12 malam. Istirahat dulu, sorenya mereka fisik. Itu kalian ada juga tes kesempatan ada juga kan ya? Ada Pak. Tapi kalau Bali sendiri gimana pola belajarnya? Kalau Bari berarti ini malam nggak belajar? Berarti Bali itu Pak yang malam nggak belajar Pak. Kalau saya mah masuk nggak belajar ini Pak. Bukan gitu maksudnya Pak. Oh gimana? Katanya malam buat istirahat gimana sih? Kalau pas tes gitu Pak, pas tes ini pas tes aja. Kalau pas kuliah ya saya belajar terus hari-harinya. Kalau mungkin yang mau nyoba kami sampaikan itu hari H itu menyiapkan segala fisik, mental itu siap sehat gitu Pak. H-1. Belajarnya itu jangan H-1. Berapa persiapan itu jangan H-1. Ya tergantung. Kalau saya jujur H-tahun. Begitu ya? H-1 tahun. Ya, saya dulu kelas 2 SMA udah memutuskan jadi pengen ke STSN. Jadi sudah benar-benar ini. Kalau Bari, gimana Bari? Kalau saya Hamin berapa ya, Bang? Kan sama kita bareng. Sama ya, kita sama juga. Oh ya. Kalau ada kan Yuni, dia mau masuk ini, karena dia bilang 2 bulan. Ada yang mereka
setahun gimana gitu kan, karena kebetulan waktu kalian di SMA Banua kan ya alhamdulillah itu mudah-mudahan banyak berkahnya yang membangun SMA Banua Kalsel itu, karena secara tidak langsung kalian tuh dididik untuk terbiasa belajar gitu, belajar malam, pagi juga, walaupun saya tahu itu tidak semuanya yang suka dengan hal itu kan, tapi mau nggak mau karena banyak yang belajar ya mau nggak mau ke bawah kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang tanpa disadari kayak gitu, luar biasa. Jadi intinya ya belajar juga, doa dan usaha berarti ya. Iya. Dan rutin itu berarti kan rutin, atau beli bukunya ada juga nggak sih tuh buku tes jawabnya di Gramet? Ada buku, kalau Gramet mungkin belum. Ada buku keluaran resmi dari Senat atau Korps Taruna sendiri. Nanti mungkin saya kabarin Bapak apa gimana nanti tidak itu gimana. Itu kepake buat tes atau gimana tuh Bal? Ini buku yang emang dibuat oleh tarunanya sendiri yang pernah merasakan gitu. Tapi saya belum dapat dulu, belum tahu pas saya mau daftar, kebetulan belum nyampe Kalimantan. Oh ya, nanti kalau ada yang menarik hubungin Instagramnya Bali aja ya, tuh ada tadi saya lihat itu biar lebih langsung aja ya, 4 mata kalau ada yang ini. Tapi yang jelas tadi SKD, kemudian ada administrasi, SKD itu kayaknya secara umum lah ya. Akademiknya dulu matematika apa Bang? Matematika, IPA sama bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Itu berarti akademik di luar SKD berarti ya? Di luar SKD Pak. Kalau SKD kan lebih ke apa sih, kemampuan dasar ya? Kalau SKD itu ada TIU, TWK, TKP. TIU, TWK. Kalau akademik lagi berarti ini mungkin tambahan lagi ya. Karena ada juga ada satu ikatan dinas kalau nggak salah. Nah, hanya cukup pakai SKD saja. Ini berarti ada tambahannya matematika dan bahasa Inggris ya. Oke. Nice. Ya. Tes kebugaran juga Pak, satu lagi. Oh, kebugaran itu juga sama kayak lari 10 menit, dapat lari berapa? 12 menit ya. Oke, sit up terus lari shuttle run gitu ya. Iya. Push up, sit up sama. Nah, kalau maaf nih, kalau ini berat badan, tinggi badan gimana? Nah, itu kayaknya nggak terlalu ini Pak. Nggak, kalau menurut saya sih malah nggak terlalu diperhitungkan sih Pak. Tinggi badan. Ada yang kurus, ada yang gendut masuk. Yang penting kayaknya berarti salah satunya kayaknya pas dia sehat, ideal ya Bal ya. akademik, ideal. yang penting pas organ kayaknya mau ideal. Iya. Soalnya dia ada yang ini yang pakai kacamata gitu ya, saya lihat. Kacamata juga nggak masalah. Dan kita nggak ada tes renangnya juga Pak. Kalau yang kebugarannya pull up ada nggak berdiri? Nggak ada ya? Pull up ada. Pull up ada. Ada ya? Pull up ada, yang nggak ada renang. Oke, nice. Hampir 1 jam. Oke, kita. Waduh, terima kasih banyak ya. Salah kira mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.